Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan selamat pagi Anita, apa kabar hari ini? Selamat pagi Mega, tentunya semangat ceria, apalagi ini sudah weekend. Betul sekali, kalau weekend ini pasti acaranya banyak sekali meskipun sudah tidak ada kerjaan lagi di kantor ya. Betul sekali. Berlibur dengan keluarga mungkin. Betul, tetapi tetap harus update informasi tentunya bersama Betul. kita. Dan tentunya tadi kita juga akan hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air dan bersama saya Mega Latu. Dan saya Anita Dewi, inilah Lintas Ayus Pagi Pekan selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi hari ini pemirsa, pelaku jambret sadis yang viral di media sosial hingga menewaskan korbannya, seorang emak-emak di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten diringkus polisi. Ya, pelaku ini diringkus di sebuah apartemen di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat. Tim Opsenal Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan cepat melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus pelaku jambret berinisial FM di sebuah apartemen di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat. Berikut barang bukti 2 unit sepeda motor yang dipakai melancarkan aksinya. Sebelumnya, rekaman CCTV yang viral di media sosial memperlihatkan aksi jambret seorang emak-emak di Jalan Raya Pamulang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Sebelum tewas di jambret, dalam video tersebut korban terlihat dipepet pelaku, lalu dijambret dan berusaha mempertahankan tasnya, namun tak bisa hingga akhirnya terjatuh dan tewas di lokasi. Baru saja mengamankan pelaku jambret yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Tangerang Selatan. Pelaku kami amankan di wilayah Bekasi di salah satu apartemen. Aksi penjambretan terjadi 15 Februari lalu. Korban tewas di lokasi usai terjatuh dari sepeda motor usai pelaku menarik paksa tas korban. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati, Ayus melaporkan. Mak-mak di bandar narkoba di Lampung ini pemirsa digerebek hingga ditemukan 150 gram sabu-sabu dan 90 butir pil ekstasi di Bandar Lampung. Ya, seluruh barang haram diakui tersangka milik tetangganya. Kamu kan tahu. Bu ya, ini ya Bu. Mak-mak ini terus mengelak saat polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 150 gram dan 90 butir pil ekstasi dari lemari kamar pelaku di Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Pelaku YW, 48 tahun, menyatakan tidak tahu keberadaan barang haram ini dan menyatakan titipan dari rekannya NA. Ia pun digelandang ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Saat ini polisi masih mengembangkan dan menyatakan jika pelaku kerap menjual narkoba dengan sasaran masyarakat Kota Bandar Lampung. Kalau perannya hanya sebagai budang dan ikut juga beberapa kali menerima perintah daripada NA yang merupakan tetangganya, ya, dari pengakuan sementara kami pertanyakan bahwa merupakan tetangganya. Polisi kini masih memburu NA, rekan pelaku yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga mengantuk, emak-emak pengemudi mobil menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir di bahu jalan di Jogloraya, Kembangan, Jakarta Barat. Meski tak ada korban, namun 4 sepeda motor dan sebuah mesin kompresor bengkel ban rusak. Sebuah mobil menabrak 4 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan Jogloraya, Kembangan, Jakarta Barat. Tak hanya menabrak sepeda motor, mobil ini juga menabrak kompresor sebuah bengkel tambal ban. Sebelumnya mobil yang dikendarai seorang emak-emak ini oleng dan hilang kendali hingga naik ke atas trotoar. Diduga sang emak mengantuk saat mengendarai mobil. Bengkel. Lanjut. Untuk arus lalu lintas sampai sini masih lancar, terkendali. Pak, ada korban jiwa apa enggak Pak? Untuk sementara korban jiwa nihil. Tak ada korban dalam kecelakaan ini. Saat ini kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Pemirsa, wanita penderita keterbelakangan mental dilecehkan pria beristri di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terkuak setelah korban mengeluh sakit harus dirawat di rumah sakit. Seorang pria berinisial FA 24 tahun ditangkap polisi karena melecehkan seorang wanita dengan keterbelakangan mental. Aksi asusila itu dilakukan di sebuah wisma di Jalan Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi bejat pelaku berawal dari perkenalan mereka di jalan, kemudian berkeliling kota dengan sepeda motor. Pelaku selanjutnya memperdaya korban lewat percakapan di media sosial dan akhirnya mengajaknya ke sebuah wisma. Aksi pelaku terkuak setelah orang tua korban mengetahui anaknya mengeluh sakit hingga harus dirawat di rumah sakit. Dia bertemu dengan korban di jalan, ketika korban beraktivitas, kemudian berkenalan, itu diajak naik motor, kemudian ajak keliling-keliling dan dibawa ke salah satu wisma di Jalan Petarani. Nah, bisa dilakukan persetubuhan. Pertemuan itu dugaannya berawal dari sosial media ya Pak? Ya, jadi bertemu dulu. Akibat perbuatannya ini, pelaku dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 16 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, Ainus melaporkan. Pemirsa, sepekan buron pelaku mutilasi di Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi. Pelaku mengaku membunuh korban setelah keduanya pesta miras. Satreskrim Polres Jombang, Jawa Timur menangkap Eko Fitrianto, 38 tahun yang diduga pelaku pembunuhan dan mutilasi seorang pria di Desa Jatirejo. Pelaku ditangkap saat sedang tidur di rumahnya di Desa Ploso Geneng. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti sepeda motor dan telepon seluler milik korban. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban setelah keduanya pesta miras. Dalam kondisi mabuk, mereka cekcok hingga berkelahi. Setelah membunuh dan memutilasi korban, pelaku sempat datang ke rumah korban agar tidak dicurigai. Ia bahkan sempat menelpon keluarga mengabarkan korban sedang bekerja di Bali. Perkelahian terlebih dahulu di TKP. Setelah perkelahian, ada pukulan keras di bagian kepala, korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun. Pelaku ini kembali ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang memang digunakan, sosrok. Ya. Sebelumnya, penemuan badan seorang pria di saluran irigasi menggegerkan warga di Desa Dukun Harum, Kecamatan Megaluh. Sementara bagian kepala ditemukan di sungai Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainus melaporkan. Polisi tetapkan 8 petugas keamanan sebagai tersangka kasus perkelahian dengan WNA di Kuta Bali. Pemeriksaan masih dilanjutkan karena tidak ada restoratif justice. Perkelahian antara petugas security Vince Club di Bali dengan sekelompok wisatawan Australia terjadi pada 11 Februari lalu. Video perkelahian tersebut beredar luas di media sosial. Setelah perkelahian itu, masing-masing pihak saling lapor ke petugas kepolisian atas tindak penganiayaan yang dilakukan bersama-sama di muka umum. 8 orang ditetapkan polisi sebagai tersangka setelah gelar perkara laporan dari MR warga Australia. Sementara 4 petugas keamanan lain dinyatakan hanya turut serta. Sementara itu untuk laporan petugas keamanan, MR juga ditetapkan sebagai tersangka. Objektif, profesional, dan proporsional. Sementara untuk permintaan RG dari kedua belah pihak belum kita terima sehingga proses secara objektif kita lanjutkan. Hingga kini, polisi belum menerima permohonan restoratif justice dari masing-masing pihak sehingga pemeriksaan tetap berlanjut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang penggali sumur ditemukan tewas tertimbun lumpur septic tank di Kuningan, Jawa Barat. Ya, evakuasi korban berlangsung dramatis.
Petugas Damkar Kuningan, Jawa Barat mengevakuasi seorang penggali sumur usai tertimbun lumpur septic tank sedalam 4,5 meter. Korban ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan dengan tubuh dipenuhi lumpur. Petugas pun membersihkan korban untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Diketahui kejadian bermula ketika korban bersama dua rekannya tengah menggali lubang septic tank baru di salah satu rumah. Setelah penggalian mencapai kedalaman 4,5 meter, dinding tanah diduga terkikis hingga mengakibatkan material tanah longsor menimpa korban. Warga yang mengetahui kejadian berusaha menolong namun gagal hingga akhirnya menghubungi petugas Damkar Kuningan. Posisi korban berada di dalam sumur yang sudah terendam lumpur seleher. Ya, otomatis setelah melakukan persiapan, saya turun langsung ke bawah untuk mengikat korban. Setelah sekian lama karena kondisi korban sudah tertimbun lumpur sehingga menyulitkan untuk menarik. Selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah duka tanpa dilakukan proses otopsi terlebih dahulu. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.